Shalom. Dalam renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini, saya beri judul Uang Bukan Segalanya. Dari nats Alkitab yang saya ambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi topik renungan hari ini adalah tentang uang bukan segalanya. Nah, di dalam hidup setiap orang pasti membutuhkan uang. Nah, di mana uang itu nantinya akan kita pakai untuk membiayai berbagai macam keperluan. Contohnya nih ya, yang paling gampang untuk bisa makan. Kita perlu uang untuk membeli bahan-bahan makanan yang nantinya akan kita olah menjadi masakan. Lalu baju ini yang kita pakai dan juga dengan baju-baju yang tersimpan di dalam lemari-lemari baju kita, itu semuanya kita dapatkan dengan membeli dengan uang. Dan masih banyak hal lagi yang di dalam hidup kita, yang ada di dalam seluruh isi rumah kita peroleh, kita dapatkan semuanya itu dengan memakai uang. Nah, jadi intinya di dalam kehidupan kita itu untuk menjalankan semua aktivitas di dalam hidup kita memerlukan uang. Nah, namun yang harus dipahami oleh semua orang percaya adalah uang bukan segala-galanya di dalam hidup kita. Ingat, uang bukan segala-galanya di dalam hidup kita. Nah, apabila uang kita jadikan yang utama, maka yang akan terjadi nantinya adalah uang itu akan berkuasa. Lalu kemudian akan menguasai kita. Uang itu akan menguasai kita. Sehingga kita nantinya akan menjadi hamba uang. Nah, lalu apa yang akan terjadi setelah manusia menjadi hamba uang? Nah, tentunya yang pasti terjadi manusia itu akan lebih mencintai uang dari segalanya. Manusia jadi lebih mengutamakan uang di atas segala-galanya. Uang yang menjadi tujuan hidupnya. Uang yang menjadi target untuk dikejar di dalam hidupnya. Nah, uang yang menjadi utama di dalam hidup manusia, maka manusia akan diperbudak oleh uang. Nah, demikian juga nih yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Apabila lebih memilih mencintai uang, maka udah otomatis dia akan terjerumus untuk mengejar harta, uang, tanpa lagi mempedulikan yang namanya kebenaran dan persoalan tentang etika. Ketika tujuan hidupnya itu sudah berubah, sudah berpindah dari menyenangkan Tuhan kepada mengumpulkan harta di dunia ini, maka karena target kita telah berpindah, bukan lagi menyenangkan Tuhan yang terutama, tetapi lebih mengejar soal materi, harta. Nah, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Ketika saya merasa, hari ini saya ingin mempunyai target mencapai pendapatan sekian. Ketika target itu sudah dicapai, mungkin ada rasa puas sedikit, tetapi itu sebentar saja berlalu. Lalu akan datang lagi keinginannya lebih besar lagi untuk memperoleh uang yang lebih besar lagi daripada sebelumnya.
Dan itu akan terjadi terus-menerus. Tidak pernah ada kata puas atau cukup ketika tujuan utama hidup kita mengutamakan uang di atas segalanya. Kata cukup itu tidak pernah akan ada, dan kata puas itu juga tidak akan pernah ada puas-puasnya. Nah, ketika kita nggak akan pernah merasa puas, dan oleh karena itulah, karena orang mengutamakan lebih memburu harta, lebih memburu uang, nah maka orang akan semakin tersesat dan meninggalkan imannya. Semakin tersesat, semakin jauh, semakin terjerumus, semakin dalam, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari Tuhan, karena tujuan hidupnya telah berbelok. Di dalam 1 Timotius ayat 6, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ulang ya Phil, sorry. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena cinta uang, uanglah yang menjadi tujuan hidupnya. Dan uang juga yang akan mengatur hidupnya. Kemudian karena lebih cinta uang, banyak orang menjadi buta akan kebenaran dan melakukan segala cara agar dapat memberikan keuntungan tanpa memikirkan kerugian orang lain. Lalu yang akan terjadi adalah banyak penipuan yang akan terjadi dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang akan merugikan jika uang yang menjadi tujuan hidup manusia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa uang kita butuhkan untuk membiayai semua kebutuhan hidup kita. Nah, akan tetapi yang perlu kita perhatikan dan kita jaga selalu adalah kita harus menjaga hati kita. Menjaga hati kita supaya tidak tamak dan tidak rakus akan uang. Meskipun uang memang berperan penting di dalam hidupnya kita, tetapi ingat, uang bukanlah segalanya. Jadi harus kita ingat selalu, jangan pernah menjadikan uang sebagai dasar kenikmatan hidup bagi kita. Tetapi nikmatilah hidup di dalam kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Nah, di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, telah Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Sudah Tuhan sediakan, kita hanya tinggal menikmati. Dan yang Tuhan sediakan sudah pasti yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Jadi percayalah dan hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Maka hidup kita akan terpelihara sempurna dan yang pasti selalu berkecukupan. Tidak akan kekurangan sesuatu apapun, selalu berkecukupan. Karena kasih karunia Tuhan telah kita terima di dalam hidup kita. Nah, dengan uang kita bisa ya membeli barang-barang yang kita suka. Misalkan kita suka membaca, dengan uang kita bisa membeli buku-buku bacaan yang kita suka. Lalu ketika misalkan kita suka banyak macam hal yang bisa kita lakukan ya, hal-hal yang kita sukai bisa kita gunakan uang untuk mendapatkannya. Nah, jadi dengan uang kita bisa
melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kesenangan bagi kita. Nah, tetapi nih ternyata uang tidak dapat membeli satu hal. Jadi apa itu yang tidak dapat dibeli oleh uang? Nah, ternyata uang tidak dapat membeli cinta dan kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi ingat ya, uang itu bisa kita pergunakan untuk membeli hal-hal yang akan mendatangkan kesenangan bagi kita semua. Akan tetapi, uang tidak bisa membeli cinta dan kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, cinta dan kasih karunia Tuhan bisa kita peroleh melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya tinggal di dalam kasih karunia Tuhan yang dapat memberikan kita sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Uang hanya memberikan kesenangan dan sukacita sesaat saja. Tetapi cinta dan kasih karunia-Nya Tuhan yang akan memberikan kita kebahagiaan yang sejati, yang tidak dapat diberikan dunia kepada kita. Jadi mengucap syukur selalu di dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Jangan menjadikan uang yang terutama di dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah cintai Tuhanmu, cintai Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dengan tinggal di dalam kasih Tuhan itu membebaskan kita dari semua keterikatan akan dosa. Akan tetapi jika kita lebih memilih uang, maka akan menyebabkan kita terikat dengan segala kejahatan. Karena menjadikan uang sebagai yang utama. Jadi bijaksana dan berhikmatlah di dalam menentukan pilihan. Dan yang harus kita ingat, uang bukanlah segalanya di dalam hidup kita. Amin, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dalam program 2 Sisi. Saat ini kita akan membahas tema yang saya coba angkat mengenai tong kosong, nyaring bunyinya saudara. Mengapa saya ingin mengangkat tema ini Bapak Ibu? Karena 5-10 tahun belakangan ini, bermunculan banyak hamba-hamba Tuhan, banyak yang mengaku dirinya sebagai pendeta, PS Bapak Ibu ya, dan menyampaikan firman Tuhan di berbagai media sosial. Itu baik adanya. Tapi yang saya cermati adalah kemudahan teknologi inilah yang seringkali para jemaat umat Tuhan tidak bisa memfilter dengan baik informasi yang akan mereka dapat. Dengan bermodalkan pandai bicara, pandai bertutur kata, penampilan menarik, mungkin dengan gaya seperti stand up comedy, sehingga banyak menarik para viewers ya untuk menyaksikan program acara yang mereka bawakan saudara. Hanya membutuhkan ruangan khusus dengan bermodalkan background yang menarik, lalu dengan multimedia yang oke ya. Lalu mereka bisa berkata-kata mengenai firman Tuhan. Itu baik adanya. Tapi yang saya coba cermati loh, seringkali orang-orang ini yang mengaku sebagai hamba Tuhan tanda kutip, menyematkan kata PS pastor ini, saya nggak tahu entah dari mana mendapatkan gelar tersebut, lalu hanya bermodalkan tahu satu ayat, lalu mencoba menjabarkannya seenak udelnya sendiri bahasa saya. Yang tidak melihat latar belakangnya, yang tidak tahu tujuan ketika ayat itu diberikan, disampaikan oleh para rasul, oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Pada siapakah orang-orang itu akan terima firman Tuhan Bapak Ibu? Seenak udelnya mereka. Lalu mereka dengan bangganya, lalu akan banyak orang viewer yang mengikuti ibadah yang mereka pimpin, saudara. Merasa menjadi terkenal. Sehingga ketika diundang ke sebuah
tempat di daerah. Saya dapati dan saya saksikan sendiri. Ditanya, Pak, ada jadwal kosong, tanggal berapa, tanggal sekian, di mana, di sini Pak, gereja apa, gereja ini Pak. Lalu yang hamba Tuhan tanda kutip tersebut mengecek jadwalnya. Oh, kosong. Puji Tuhan, kata yang ngundang. Bisa ya Pak? Bisa. Kami tunggu ya Pak. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya oleh hamba Tuhan tanda kutip ini. Di hotel apakah saya menginap? Dengan pesawat apakah saya berangkat? Bagaimana akomodasinya? Bagaimana transportasinya? Dan bagaimana jumlah yang akan didapat? Saya mau bilang di awal tadi, tong kosong nyaring bunyinya. Seperti halnya konteks ayat yang kita baca saat ini. Ada hamba Tuhan pada saat itu. Diungkapkan oleh ayat yang kita baca pada saat ini, saudara. Itu terjadi pada saat ini. Artinya sangat berhubungan sekali apa yang firman Tuhan ajarkan melalui pembaca firman Tuhan saat ini kita baca. Sehingga dengan apa yang kita dapat hari ini, itu firm. Banyak yang mengaku hamba Tuhan, tetapi kelakuannya bukan hamba Tuhan. Saya seorang misionaris, saya seorang hamba Tuhan. Saya punya program pribadi, dan juga ada program gereja yang saya lakukan Bapak Ibu. Tetapi setiap kali saya berangkat pelayanan, saya cuma tahu saya tanggal sekian saya pelayanan di mana dan sebagainya Bapak Ibu. Saya berangkat dengan modal sendiri. Saya tabung jumlah persembahan yang saya punya untuk apa? Saya menabur untuk pelayanan Tuhan. Karena saya tahu, saya terima cuma-cuma daripada Tuhan. Akan saya memberikan cuma-cuma untuk Tuhan. Upgrade dirimu kalau engkau merasa engkau sebagai hamba Tuhan. Bukan bermodalkan satu ayat, kau bisa berkuar-kuar kemanapun saja. Seperti jualan obat, saudara. Seperti seorang timer di pojokan untuk tempat nunggu kendaraan umum Bapak Ibu. Ada seorang timer, ayo blok M. Saudara. Ketika orang-orang itu sudah datang ke angkutan itu, mereka naik ke mobil itu. Lalu mobil itu jalan dan timer itu tidak ikut, saudara. Jangan sampai kau hamba Tuhan seperti itu. Pandai memanggil orang untuk ikuti kendaraan ke surga. Tapi ternyata engkau tertinggal, tidak ikut ke surga. Kalau engkau merasa engkau hamba Tuhan, mulai perlengkapi dirimu dengan baik firman Tuhan kau baca. Kau renungkan itu siang dan malam. Sehingga ketika engkau tahu yang kau ucapkan itu, khotbah yang terbaik adalah khotbah yang sudah kau hidupi dan kau jalani. Saya ingin malam ini, saat ini, saudara yang mengaku hamba Tuhan, jangan menjadi tong kosong nyari bunyi. Banyak dari orang tersebut di atas melayani jemaat dengan penafsiran seenak diri sendiri, saudara. Bahkan pengajaran yang mereka berikan tidak sesuai dengan maksud firman Tuhan. Dan gaya ibadah mereka tidak seperti halnya ibadah yang biasa dilakukan. Mungkin perkembangan zaman, bentuk ibadah bisa berubah saat ini, saudara. Dulu harus di dalam gereja, harus 2 jam. Saat ini bisa di dalam ruangan rekaman, studio, ataupun hanya 1 jam ibadah, ataupun 10 menit, 15 menit ibadah Bapak Ibu. Itu gak masalah bagi saya. Tetapi harusnya pengajaran yang disampaikan tidak berubah, harus isinya firman Tuhan. Dengan penafsiran yang seperti Tuhan inginkan untuk disampaikan kepada jemaat, saudara. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat-ayat yang kita baca saat ini, di dalam satu perikop ini, Bapak Ibu, dikatakan bahwa ada pengajaran yang diberikan oleh hamba Tuhan ini, pelayan jemaat ini, yang tidak menurut perkataan sehat firman Tuhan. Mengajar dengan perkataan yang seenak dirinya sendiri, tafsiran Bapak Ibu. 15 tahun yang lalu sekitar, kalau tidak salah Bapak Ibu.
Ada pengajaran makan tidur di berkat Tuhan. Amin. Kita nggak usah kerja keras, karena kerja keras itu kutuk dari Tuhan katanya. Lalu banyak orang menyerapnya, mengikuti hamba Tuhan ini. Lalu keluar dari gereja, lalu dia mulai resign di pekerjaannya. Kembali ke gereja dengan modal iman sama Tuhan. Kenapa? Karena pendeta ini, hamba Tuhan ini berkata, makan tidur di berkat Tuhan. Pakai ayat burung pipit di berkat Tuhan. Penafsiran yang salah akan mengakibatkan persepsi orang menangkapnya salah. Sebagai hamba Tuhan, harusnya yang dikatakan oleh ayat yang kita baca saat ini, contoh hamba Tuhan tersebut, bukan seperti orang jual obat yang pandai cuap-cuap, memotivasi orang, membangkitkan semangatnya, lalu menjerumuskan orang tersebut ke hal-hal yang negatif. Kenapa Bapak Ibu? Ketika umat Tuhan ini menangkap firman ataupun khotbah yang disampaikan oleh pendeta tersebut, dia berpikir, gak usah kerja, cukup beriman sama Yesus. Kan firman Tuhan berkata, makan tidur di berkat Tuhan. Mengklaim ayat burung pipit di udara di berkat Tuhan, bunga bakung didandanin Tuhan. Saudara, gak salah dengan ayatnya. Tapi pengajaran disampaikan, perkataan yang disampaikan itu tidak sehat. Sehingga iman orang tersebut, pola pikir orang tersebut dijerumuskan oleh pelayan jemaat tersebut Bapak Ibu. Ia adalah orang seperti orang belaga tahu, padahal tidak tahu apa-apa, kata firman Tuhan. Tong kosong nyaring bunyinya. Teman-teman yang pernah sekolah dari SD, SMP, SMA, mungkin kuliah hari ini, pernah mendengar dengan peribahasa ini, tong kosong, nyaring, bunyinya. Tahu tong kan Bapak Ibu? Untuk kaleng, gentong yang besar. Besi biasanya. Kalau isinya itu kosong, ketika Bapak Ibu pukul itu dengan kayu atau besi, bunyinya pasti keras. Dong! Saudara. Tapi kalau isinya itu penuh, padat, Bapak Ibu pukul dengan besi kayu, akan keredam, saudara. Menggambarkan seperti hamba Tuhan ini. Belaga tahu tentang firman Tuhan. Seolah-olah dia paham betul, sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dia cuma modal cuap-cuap, public speaker saya bilang tadi. Penampilan, lebih keren kekinian, ngomong tentang firman Tuhan sepenggal ayat. Tetapi pengajaran gak sehat. Karena berpikir ketika di zaman hamba Tuhan, saya kasih contoh tadi, bebas dari pajak. 15 tahun yang lalu kurang lebih, saya ketemu dengan seorang bagian keluarga saya, punya uang. Dia bilang gini, Bim, kita bisnis yuk. Bisa apa? Gue punya uang, kita bangun gereja, saya investasi deh uang saya untuk gereja kau gembalakan. Kenapa? Saya tanya kepada dia. Iya, karena sekarang untuk gereja sama bisnis. Kalau saya taruh sekian puluh juta, mungkin ratusan juta, orang akan taruh persembahan per puluhan setiap minggu, setiap bulan, itu akan balik modal. Apalagi kalau tempat itu punya kita sendiri, nggak perlu sewa. Berpikir ada keuntungan di dalam pelayan tersebut, berpikir ada keuntungan dalam ibadah tersebut Bapak Ibu. Ujung-ujungnya cinta uang. Kamu jadi gembala Bim? Terus saya tanya kepada dia, kamu jadi apanya? Dia minta 2 hal. Saya jadi donatur untuk gereja tersebut. Yang kedua, saya jadi Tuhannya. Berjalan waktu, perkataan orang ini gugur. Saudara. Iman kepada Yesus Tuhan ditinggalkan dia. Memeluk keyakinan agama lain saat ini. Kenapa? Karena mencari keuntungan di dalam pelayanan, dalam ibadah yang dia berpikir ujung-ujungnya cinta uang, saudara. Alkitab katakan, orang seperti ini
disebut guru-guru palsu, saudara. Ayo, apa yang memotivasi saudara hari ini untuk ikut Tuhan? Apa yang memotivasi saudara untuk melayani Tuhan? Apa yang memotivasi saudara untuk cinta Tuhan? Kiraan dirimu sendiri, dagingmu? Atau uang? Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan membawa dampak positif di dalam hidup kita. Timotius juga ingatkan kita saat ini, kalau motivasimu hanya uang, keuntungan dari pelayanan akan memunculkan nafsu untuk cinta uang, bahkan mengejar nikmat duniawi yang pada akhirnya akan menyimpang dari iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Misalnya sikut menyikut, saling menjatuhkan hamba Tuhan lainnya. Pesan saya hari ini, jaga hatimu, jaga motivasimu di dalam ibadah sama Tuhan ataupun melayani Tuhan. Kalau engkau merasa engkau dipanggil Tuhan, upgrade your knowledge, belajar firman Tuhan, baca setiap hari. Ponakan saya lagi rajin sekolah minggu. Akhirnya saya terdorong untuk dengar lagu-lagu di YouTube sekolah minggu. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Gak salah kau melayani Tuhan. Gak salah kau ibadah sama Tuhan. Tapi isimu harus penuh. Supaya kau jangan disebut tong kosong, nyaring bunyi. Semoga dipahami. Selamat merenungkan firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.